Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran semantik di sekolah dasar. Saya akan menampilkan dulu mengenai materi tersebut. Ini yang akan kita bahas kali ini. Kita tidak akan terlalu banyak membahas mengenai ihwal semantik ya, dasar-dasar semantik, karena memang sudah dibahas pada perkuliahan sebelumnya atau di mata kuliah yang lain. Jadi saya akan membahas sedikit saja begitu ya, apa itu semantik. Nah, kalau berbicara mengenai semantik tidak akan terlepas dari yang namanya makna gitu ya. Silakan bisa dibaca. Krida Laksana menyebutkan bahwa semantik itu sebagai bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu bicara. Semantik juga sebagai sistem dan atau penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Kerak juga menuturkan bahwa semantik berhubungan dengan makna, gitu ya. Begitupun dengan ahli yang lainnya, gitu. Sudah bisa kita simpulkan bahwa memang semantik itu ilmu linguistik yang berhubungan dengan makna, gitu ya. Nah, Krida Laksana menyebutkan bahwa di dalam semantik kita akan berhubungan dengan penanda dan petanda. Itu sudah banyak kita bahas pada mata kuliah yang lain. Jadi pada intinya semantik adalah ilmu mengenai makna, gitu ya, di dalam suatu bahasa tentu saja ya. Nah, Palmer menyebutkan bahwa aspek makna itu terdiri atas 4, yaitu sense, feeling, tone, dan intention, gitu ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu sense atau pengertian. Jadi pengertian atau makna akan didapatkan bila pembicara dengan kawan bicaranya berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Dalam artian pembicara dan kawan bicara membicarakan sesuatu misalnya dengan tema yang sama gitu ya, dengan ide atau pesan yang sama gitu, ide yang sama maksud saya, sehingga pesannya itu dapat tersampaikan dengan baik. Jadi misalnya sama-sama menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian yang memang membahas topik tertentu sehingga apa yang dimaksudkan oleh pembicara dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Selanjutnya yaitu feeling atau perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan gitu ya. Jadi ya tentu saja perasaan sedih, gembira, jengkel, bosan, galau, bete dan lain sebagainya gitu. Itu akan mempengaruhi penyampaian pesan yang kita lakukan gitu ya. Jadi biasanya akan berpengaruh pada diksi atau pilihan kata yang kita gunakan. Nah, feeling tadi, perasaan gitu ya, itu berhubungan juga dengan tone atau nada. Misalnya kita jengkel, itu tentu saja akan menggunakan nada yang berbeda dengan kagum ya. Misalnya, aduh kamu itu selalu begitu gitu ya. Nah, itu jengkel gitu ya, nadanya sudah berbeda gitu. Dengan wah kamu memang hebat selalu begitu gitu ya. Jadi keduanya bisa saja menggunakan kata atau bahasa yang sama, namun nada bisa memberikan makna juga dalam pembicaraan tersebut. Jadi tentu saja nada akan berhubungan dengan perasaan pembicara, begitu ya, situasi pembicaraan ketika mendapatkan pesan surat. Tentu saja situasi pun biasanya akan mempengaruhi tone gitu ya, atau perasaan kita ketika berbicara. Bisa dilihat aspek nada ini berhubungan dengan aspek perasaan. Ya tentu saja bila jengkel akan berlainan dengan perasaan gembira gitu ya, terhadap kawan bicara. Bila kita jengkel akan memilih aspek makna nada dengan meninggi, ya. Berlainan dengan aspek makna yang digunakan bila kita memerlukan sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita memerlukan sesuatu atau meminjam sesuatu, ya pasti
tone-nya, nadanya akan berbeda dengan bila kita jengkel atau marah gitu ya. Selanjutnya intention atau tujuan. Ya, tentu saja aspek makna tujuan yang kita ungkapkan, aspek makna tujuan ini berpengaruh pada tuturan kita, gitu. Jadi tentu saja bila kita bertujuan agar seseorang mengubah sikapnya, mengubah pemikirannya, gitu ya, itu akan berbeda begitu ya pilihan katanya bila kita bertujuan untuk hanya menyampaikan sesuatu. Gitu ya. Jadi keempat aspek tadi pasti akan berpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, aspek makna tujuan gitu ya dapat dikelompokkan ya tadi. Yang aspek tujuan itu intention dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada deklaratif ya. Jadi bila kita berbicara tujuannya bermacam-macam. Ada tujuannya deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis. Saya kira hal-hal ini sudah jelas ya. Kalau deklaratif ya kita hanya menyampaikan informasi, wawasan gitu atau ilmu mengenai sesuatu hal saja. Jadi kita hanya menginformasikan ya. Persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis. Tentu saja tujuan-tujuan pembicaraan ini akan memberikan apa ya sesuatu yang berbeda terhadap tuturan kita ketika berbicara gitu ya. Kalau deklaratif tentu saja akan berbeda dengan persuasif ya. Nadanya misalnya ya, perasaannya, gitu, pilihan katanya dan hal lain sebagainya itu akan berbeda. Jadi tujuan-tujuan ini tentu saja akan mempengaruhi pembicaraan kita. Nah, jenis makna itu ada kita kategorikan 3 ya. Ya, menurut Haier, ada makna leksikal, ada makna gramatikal, dan kontekstual. Kalau leksikal, ya makna sebenarnya, Anda bisa melihatnya di dalam kamus. Gramatikal, ya kita lihat makna kata itu ketika berada dalam suatu teks ya. Misalnya, anak itu memainkan mobil-mobilan. Mobil-mobilan ya berarti mainan yang menyerupai mobil. Gitu ya. Atau ia bermobil ke kantor gitu ya. Ia bermobil dalam artian di sini secara gramatikal menggunakan mobil ke kantor. Akan berbeda dengan orang itu bermobil 5 gitu ya. Nah, ia memiliki mobil 5. Kalau kontekstual ya tentu saja makna yang disesuaikan dengan konteks pembicaraan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah jenis makna, kita akan berbicara mengenai relasi makna. Nah, ini biasanya yang kita pelajari di sekolah dasar, gitu ya, dan juga sekolah-sekolah di tingkat lain, misalnya pendidikan menengah, menengah pertama, menengah atas, itu juga tidak terlepas dari relasi makna. Jadi biasanya pembelajaran semantik di sekolah itu berhubungan dengan relasi makna. Relasi makna itu yaitu hubungan semantik yang terdapat antara satu satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya, gitu ya. Bisa dibaca di sini. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut sinonim, antonim, gitu ya, polisemi, hiponim, homonim, gitu ya. Nah itu yang banyak dibahas di sekolah. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sinonim atau padanan kata. Ini sudah tidak asing lagi ya, Anda pelajari di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas juga Anda sudah pelajari ya gitu ya mengenai sinonim. Nah, padanan kata atau kata-kata yang memiliki makna yang sama. Nah, sinonim terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama waktu misalnya ya. Jadi maknanya sama, namun karena adanya perbedaan waktu menjadi berbeda. Misalnya sekarang kita menggunakan kata komandan dulu hulu balang, gitu. Namun maknanya sama, yaitu sama-sama yang memimpin pasukan misalnya. Atau tempat wilayah juga menjadi faktor adanya sinonim. Misalnya saya dan beta maknanya sama, namun karena perbedaan tempat menjadi berbeda. Keformalan. Nah,
uang, duit maknanya sama, tapi kita menggunakan kata uang dan duit dengan situasi formalan yang berbeda. Tidak mungkin Anda memaparkan presentasi dengan menggunakan kata duit gitu ya dalam forum ilmiah, pasti menggunakan kata uang dan lain sebagainya. Atau sosial ya, keakraban. Biasanya kita menggunakan saya atau aku ya tergantung kawan bicara kita. Kalau memang itu akrab dengan kita biasanya menggunakan aku, gue dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda dengan saya. Kegiatan misalnya ya. Hal selanjutnya yaitu kegiatan. Misalnya matahari dan surya itu maknanya sama gitu ya. Namun kita biasanya menggunakan kata surya gitu ya, mentari dalam karya sastra gitu ya, matahari dalam teks yang lain dan sebagainya. Atau nuansa, kita ingin menghadirkan nuansa yang berbeda sehingga kita ingin memilih diksi yang berbeda, melihat, melirik, mengintip ya sama-sama gitu ya. Maknanya bisa sama, namun nuansanya berbeda. Gitu. Itu yang bisa kita lihat dalam sinonim gitu ya. Selanjutnya antonim, lawan kata, ini juga sudah saya kira sudah dimengerti bersama gitu ya. Nah, antonim juga bisa terjadi karena beberapa hal gitu ya. Misalnya ini jenis-jenisnya. Yang pertama antonim mutlak, hidup dan mati itu mutlak gitu ya. Lawannya hidup, ya mati, lawannya mati ya hidup gitu. Ada juga yang antonim bergradasi, besar, kecil, jauh, dekat gitu ya. Antonim relasi, ya menjual membeli, contohnya itu suami, guru gitu ya, itu antonim relasi. Selanjutnya antonim hierarki, misalnya tamtama, bintara dan lainnya, gram, kilogram dan sebagainya. Itu pemaparan dari higher ya. Selanjutnya polisemi. Nah, polisemi itu eh, dapat diartikan sebagai pemakaian bentuk bahasa seperti kata, frasa, dan sebagainya dengan makna yang berbeda-beda. Gitu. Namun intinya makna dasarnya itu sama, gitu ya. Misalnya sumur, gitu ya. Atau contoh yang dapat kita mengerti bersama gitu ya. Contoh yang lebih mudah misalnya akar ya. Pohon itu memiliki akar yang besar gitu ya. Ya akar bagian dari pohon yang berada di bawah gitu ya. Contoh kalimat lainnya kita harus mencari akar permasalahan ini untuk menyelesaikannya gitu. Nah, akar permasalahan berarti pokok permasalahan, dasarnya apa. Nah, keduanya itu seolah-olah memiliki makna yang berbeda, namun makna dasarnya sama, sesuatu yang berada di bawah gitu ya, atau pangkal. Misalnya dasar permasalahannya seperti apa, akar pohon ya yang berada di bawah gitu, atau kepala. Saya memakan kepala ayam, ya kepala ayam bagian ayam yang berada di atas ya ini gitu ya kepala. Atau misalnya ia menjadi kepala di kantor itu, pimpinan orang yang berada di atas sama-sama berada di atas. Itu maksudnya dari polisemi gitu ya. Contoh dari polisemi. Selanjutnya homonim, dua buah kata atau satuan ujaran yang berbentuk kebetulan sama tetapi maknanya berbeda gitu ya, karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Misalnya kata pacar gitu ya, yang bisa berarti inai atau bisa berarti kekasih, atau kata bisa gitu ya. Artinya dapat, yang satu bisa itu dapat gitu ya, yang satu bisa berarti racun gitu ya. Itu contoh dari homonim. Saya kira ini juga sudah akrab dengan kita gitu ya. Selanjutnya hiponim. Nah, hiponim adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Bila sebuah kata memiliki semua komponen makna kata lainnya, tetapi tidak sebaliknya, makna perhubungan itu disebut hiponim. Gitu ya. Menurut Krida Laksana, menurut Krida Laksana, hiponim
adalah hubungan dalam semantik antara makna spesifik dan makna generik, atau antara anggota taksonomi dan nama taksonomi, gitu ya. Misalnya kucing, anjing, kambing, gitu ya. Mereka adalah hewan, gitu. Sehingga kucing, anjing, kambing disebut hiponim dari hewan. Nah, hewan disebut superordinat dari kucing, anjing, dan kambing. Gitu ya. Hal-hal ini juga sudah sering Anda bahas gitu ya, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, saya kira. Nah, dari semua hal itu, gitu ya, kita bisa melakukan berbagai macam pembelajaran. Ini contoh-contoh pembelajaran semantik yang bisa Anda lakukan di sekolah dasar. Misalnya mencari padanan kata, gitu ya, atau lawan kata dalam teks. Jadi Anda menghadirkan teks pada untuk anak-anak Anda, gitu ya. Kemudian misalnya, Rudy bisa mengerjakan soal itu, gitu ya. Kemudian nanti Anda minta kepada anak-anak untuk mencari padanan kata dari bisa, gitu ya. Oh, dapat, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa mencari makna leksikal atau gramatikal dalam suatu teks, gitu ya, atau tayangan. Misalnya transmigrasi, transmigrasi itu maknanya apa, gitu ya. Nah, mereka juga bisa dilatih untuk menggunakan kamus untuk mencari makna leksikal dari kata tersebut, gitu ya. Atau gramatikal nanti berhubungan dengan morfologi. Kemudian mereka juga bisa diminta untuk menyebutkan sinonim, antonim, polisemi, homonim, hipernim setelah melihat gambar atau kartu kata. Jadi Anda menggunakan media ya, gambar, gambar 2 dimensi, gitu, gambar 3 dimensi, gitu ya. Kemudian nanti mereka mencari sinonim, antonim dari kata-kata yang Anda hadirkan melalui media tersebut. Atau mereka juga bisa mengisi teks rumpang, Anda sediakan teks, Anda kosongkan pada beberapa kata tertentu, gitu ya. Nah, itu teks rumpang. Selanjutnya bisa mengisi teka-teki silang. Jadi Anda menghadirkan teka-teki silang yang Anda buat sendiri. Jadi mereka mengisi teka-teki silang itu dengan kata-kata sinonim, gitu ya, antonim, polisemi, homonim, gitu ya. Jadi itu bisa digunakan, gitu ya. Jadi biasanya mereka akan bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pembelajaran semantik yang bisa Anda lakukan. Nah, pembelajaran-pembelajaran itu tentu saja bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam, misalnya bermain peran, gitu ya. Jadi Anda menyiapkan teks mengenai relasi makna atau mengenai tuturan yang bermakna, begitu ya. Kemudian mereka memainkan peran sesuai dengan teks yang Anda hadirkan. Atau mereka bisa melakukan demonstrasi, Anda menghadirkan teks atau kalimat-kalimat tertentu, membahas makna-makna yang terdapat di dalamnya, kemudian mereka mendemonstrasikan kata-kata tersebut, begitu ya. Kata-kata yang mereka demonstrasikan bisa ditebak oleh teman-temannya, atau Anda mendemonstrasikan membuat kalimat tertentu, begitu ya. Atau mereka juga bisa mendemonstrasikan menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sudah dipilih padanan katanya. Atau mereka juga bisa melakukan diskusi, gitu ya. Kemudian presentasi, mempresentasikan hal-hal yang telah didiskusikan tadi, atau melakukan simulasi. Jadi banyak metode, gitu ya, model, teknik, strategi yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran semantik. Dan tentu saja yang diharapkan adalah kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, untuk memahami materi-materi yang kita sampaikan. Nah, itu saja mengenai pembelajaran semantik di sekolah dasar. Semoga hal ini menjadi awalan bagi kita semua untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pembelajaran semantik di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.